Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Leo. Di sini kita akan lihat bagaimana situasi Leo dengan pasangan sahnya dan Leo dengan selingkuhannya. Ini tarikan energi 15 hingga akhir Desember 2024. Sebelum Mari memulai seperti biasa ya, di sini Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Leo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, kita mulai dari melihat bagaimana Leo dengan pasangan sahnya. Ya, oke. Yo, ya. Ini apa ini? di situ, ya. Nampaknya hubungan dengan pasangan sah ini kayak mengalami, kalau ini udah lama ya, kalau relationshipnya udah lama, sepertinya disadari ataupun tidak, itu tuh tetap tidak tertutup kemungkinan ya terjadi perubahan demi perubahan gitu ya. Jadi hubungan ini walaupun udah lama tapi tidak bisa ini tuh dikatakan hubungannya kuat gitu ya. Makanya selalu ada perombakan demi perombakan gitu ya. Dalam artian gini, cepat ada manuvernya di situ gitu ya, cepat ada manuvernya. Misalnya diawali dari relationship ini dijalankan dengan kesetiaan, kemudian membenarkan tentang perselingkuhan. Nah, si pasangan juga melakukan hal yang sama, gitu-gitu ya, gitu. Nah, untuk beberapa ini nampaknya relationship yang masih baru-baru gitu, baru-baru pacaran kah atau baru-baru masuk dalam pernikahan gitu ya, karena ini energinya fresh banget gitu ya. Nah, jadi dalam urusan relationship yang baru-baru kebentuk ini tuh masih ada di sana ininya ya, gambaran-gambaran ketidakpastiannya gitu ya. Walaupun kalau secara paper, legalitas negara, agama ini tuh sudah sah sebagai suami istri, tapi di sana kayak keterpisahan kamu aku itu tuh masih sangat kuat gitu. Jadi ini tuh belum lebur di situ loh, masih ada berpegang pada ego masing-masing gitu ya. Jadi tidak tertutup kemungkinan kayak cuek-cuekan gitu ya, atau saling menuntut. Nah, itu tuh ada banget di situ ya. Jadi yang masih random ya, masih belum rapi, namanya baru-baru aja gitu ya. Walaupun tadinya relationship ini dari pacaran terus masuk ke pernikahan, namun ini kan sudah lain ya, orangnya tetap sama, tapi kesadaran dari pacaran ke rumah tangga itu kan udah beda. Nah, di situ tuh bisa lagi dalam upaya menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan. Kali ini tuh makomnya bukan hanya pacar, tapi makomnya udah kedudukannya gitu ya, kedudukannya udah suami atau sudah istri. Jadi di situ tuh Mari lihat masih kayak datang buta lagi gitu loh, datang meraba lagi ya, walaupun katakan pacarannya udah 7 tahun, udah 10 tahun misalnya gitu ya, berubah di situ. Dan ini tuh agaknya merepotkan bagi pasangan sahnya Leo ini di sana ya, agak merepotkan. Nah, namun tetap tapi gini ya, merepotkan ini tuh langsung bikin patah semangat gitu loh, langsung bikin kayak putus asa situ ya. Jadi itu tadi akhirnya masa bodoh, sikapnya kemudian jadi cuek. Nah, seperti itu ya, tidak akur ya, mereka berdua ini tuh tidak hangat gitu. Masih yang kayak misalnya Leo ini tuh
habis waktunya dia untuk di luar. Si pasangan sah itu tuh juga cari kesibukan yang lain. Ketemu pun di rumah pada malam hari, ya gitulah gitu ya. Enggak yang kayak, wih aku kangen sama kamu seharian ini, aku gini, enggak ada yang kayak gitu, biasa-biasa aja gitu. Ya, jadi kayak masih punya dunia yang terpisah di sana, dunia masing-masing di sana. Gitu. Nah, kalau ini hubungannya sudah lama, mari lihat seperti ada yang kayak apa ya, mau mundur gitu ya. Kalau mari lihat ya, mau mundur dalam artian bukan bercerai gitu ya, tetapi konsep lu gue itu tuh bermain di situ ya. Yang tadinya hubungan itu tuh akrab intim, nah ini tuh kayak pasangan sah Marila itu tuh udah melepaskan ikatan ini gitu ya. Sama seperti Leo kan, dalam perselingkuhan itu tuh kan melonggarkan kuatnya ikatan kan, itu artinya di sana. Itulah yang model relationshipnya Leo sama pasangan sah ini. Apalagi pasangan sah ini, mari lihat itu tuh kayak yang lagi butuh diromantisin gitu ya, lagi butuh dicintai. Nampaknya juga beberapa di sini tuh udah ketemu gitu ya, udah ketemu sama orang yang bikin dia kembali merasakan sensasi-sensasi jatuh cinta. Deg-degsernya ketemu sama orang baru yang tanda kutip dianggap istimewa. Nah, seperti itu. Saat sekarang mari lihat energi dari pasangan sahnya Leo gitu ya. Dan seseorang ini dia bisa lupa gitu loh, bahwa statusnya dia saat sekarang itu tuh udah jadi pacarnya Leo, udah jadi suami atau istrinya Leo, bisa dia lupa gitu loh, seolah-olah dia adalah single. Nah di sana ya, atau kalaupun dia ingat siapa statusnya dia di KTP gitu ya, dia dalam status pernikahan gitu ya, atau walaupun dia ya teringat pada jejak-jejak bahwa dia adalah pacarnya Leo, tapi di situ tuh dia bisa mampuslah situ gitu ya, masa bodoh lah gitu ya, pokoknya aku tuh mengusahakan untuk bersama dengan seseorang di luar sana yang bisa bikin aku tuh terlena gitu loh ya, deg-degser tadi gitu loh. Situ ya, aku jadi kayak kelihatan di situ keinginan untuk diromantisin, ngeromantisin. Karena kan jatuh cinta itu kan enak ya. Jatuh cinta itu kan enak gitu ya. Bahkan katanya ketika jatuh cinta itu tuh bisa menyehatkan, menyembuhkan gitu ya, membuat semangat gitu ya. Ada dampak-dampak positifnya ketika jatuh cinta. Itu saking enaknya jatuh cinta itu gitu ya, saking nikmatnya gitu kan. Nah jadi di situ tuh kenikmatan bisa membuat terlena, membuat terlupa, sehingga apa yang sudah dibangun sampai sekian tahun ini tuh bisa disingkirkan gitu, bisa kayak nggak dianggap berarti. Nah di situ ya, jadi mari lihat, jikalah disuruh ya memilih pasangan sahnya Leo ini, menghabiskan waktu dengan Leo atau menghabiskan waktu dengan person lain itu, mari lihat di situ tuh dia pasti akan lebih memilih person yang lain itu di sana ya. Soalnya juga dalam ini, kalau hubungan udah lama ya, dalam relationship ini boleh-boleh memang perasaannya dia sudah flat gitu loh. Ke Leo itu tuh udah flat. Ke Leo itu tuh lebih banyak ketidakpuasannya daripada rasa puasnya gitu ya. Memang sih keinginan untuk, kalau boleh lah ya, tidak mendapatkan sensasi kasmaran ini dari orang lain, kalau boleh itu tuh ya dari hubungan bersama dengan Leo ini gitu loh, kalau boleh milih gitu ya di sana. Karena seperti ya namanya udah pacaran, namanya udah pernikahan gitu ya kan, maunya ya dalam pacaran dan pernikahan ini
sensasi nikmat bercinta itu tuh jangan putus-putus kan gitu ya. Nikmat bercinta itu tuh bukan dalam artian ngeseks saja ya. Jangan kecil seperti itu kita lihat. Kalian artikan ya, yang Mari bilang hasrat kenikmatan ya. Bisa tertawa lepas bersama dengan pasangan. Oh itu kan udah nikmat banget ya. Di sana bisa menghabiskan waktu, nggak berantem aja gitu ya. Wah kan udah enak tuh, damai, tentram gitu ya, sejahtera lahir batin. Wah kan nikmat itu ya. Ya dia sebenarnya yang mau seperti itu gitu loh, dalam hubungannya dia dengan Leo ini kalau boleh gitu ya. Namun di sana itu tuh kayak dia nggak maksain, nggak mau maksain gitu ya di sana. Karena juga di situ tuh ada kesadaran lain gitu ya dari pasangan sahnya Leo ini, bahwa ya kalaupun tidak bisa happy dengan Leo, masih bisa kok dapat rasa happy itu tuh dari jalan lain gitu loh, dari tempat lain, dari orang lain gitu ya. Dia kayak tidak memperkecil ruang lingkup hidupnya dia gitu ya. Jadi nggak pintu itu tuh hanya satu, tapi pintu itu tuh ada banyak banget gitu loh ya, pintu untuk mendapatkan kebahagiaan, kesenangan dan sebagainya gitu ya. Nah Leo ini sendiri kalau Mari lihat ini tuh melihat relationship dengan pasangan sah itu tuh yang kayak ya kurang lebih sama ya dengan pasangan sah ya. Jadi Leo di sini Mari lihat beberapa belakangan hari itu tuh yang kayak aku nggak boleh makin cinta sama dia, aku nggak boleh makin sayang sama pasangan sahku ini gitu ya. Aku nggak boleh melekat dengan dia gitu loh. Dan kayak keinginan untuk menjauh, pergi dari pasangan sah ini, Mari nampak itu tuh makin lama makin kuat gitu ya. Jadi tidak tertutup kemungkinan perselingkuhannya Leo dengan orang lain itu tuh sebab karena pelarian juga gitu loh. Sedang tidak baik-baik saja dengan pasangan sah, ya udah dicari gitu loh. Dicari zona nyaman gitu ya. Dicari zona nyaman di situ. Sana ya. Dan nampaknya juga Leo cukup tertarik gitu loh sama si pasangan selingkuhannya ini tuh, cukup tertarik gitu ya. Kayaknya ini tuh seseorang yang menurut Leo dia energinya beda aja gitu ya, lain aja ini orang di situ ya. Jadi kayak ada kespesialannya dia, kayak ada kekasannya dia, kayak gitu ya. Ada satu hal yang khas gitu dari si selingkuhan di sana ya, ada gitu ya. Dan memang kalau untuk cinta kepada selingkuhan belum ada. Cinta itu tuh bukan perkara yang gampang gitu ya kan. Cinta itu tuh ya bahasanya ya, apakah itu anugerah, apakah itu akan tumbuh gitu ya setelah beberapa kebaikan demi kebaikan itu tuh diterima gitu ya. Nah jadi walaupun dia takjub gitu ya melihat si selingkuhan ini, tapi ketakjuban itu Mari nampak hanya sebatas kayak fisiknya oke gitu ya. Seperti yang latar belakangnya kok berbeda jauh dengan Leo gitu ya. Jadi seperti orang dari dunia yang berbeda gitu ya. Dan itu tuh menarik perhatiannya Leo gitu ya. Ih, apa ini? Bagaimana ini? Gitu. Ada datang rasa penasaran itu gitu ya. Hanya sebatas di sana dulu untuk di saat ini. Namun tidak tertutup kemungkinan energi Leo yang Mari tarik ini tuh orang yang cepat takjub tapi juga cepat puas gitu ya, cepat takjub dan cepat puas di sana.
Jadi tidak tertutup kemungkinan Leo sedang tertarik lagi pada yang baru. Jadi ini, karena mari lihat gini ya, Leo ini selingkuhannya bukan satu, tetapi ini sebentar lagi akan menjadi dua. Atau si selingkuhan yang sudah dijalani beberapa waktu belakangan ini tuh akan ditinggal dan kemudian dia lompat lagi ke asmara yang baru. Gitu ya. Lompat lagi ke asmara baru. Soalnya ini tuh energinya fresh banget gitu. Dan terlihat energi dengan si selingkuhan yang sudah dijalani untuk beberapa waktu belakangan ini udah anyep gitu loh ya, udah anyep. Kok kayaknya nggak seru lagi gitu ya. Baik itu dari sisi yang selama ini dianggap manis, menyenangkan, asik, saat sekarang udah rasanya sudah hampa gitu loh ya. Dulu hanya bisa chattingan aja sama selingkuhan, rasanya sudah terbang ke langit ketujuh gitu ya. Sekarang boleh jadi chattingan itu tuh bukan lagi satu aktivitas yang asik gitu ya, tapi jadi aktivitas yang merepotkan gitu ya. Nah di sana yang tadinya pengen banget gitu loh ngebahagiain selingkuhan, soalnya melihat dia bahagia ada pula perasaan bahagia tersendiri. Saat sekarang mau ngebahagiain si selingkuhan itu tuh terasa seperti lagi ngangkat batu yang beratnya 1 ton gitu ya, dipikul sendiri. Aduh berat banget, nggak mau aku. Nah kaget ceritanya ya. Jadi mari nampak udah kosong gitu ya perasaannya Leo dengan si selingkuhan yang udah dijalani beberapa waktu, udah kosong gitu ya. Apalagi karena ketemu pula sama satu orang yang baru gitu ya. Wah ini barang lama udah usang nih, geser gitu ya. Nggak usah repot dengan ini, jauhi, hindari di situ loh ya. Dan apalagi memang udah ndak seru ya, udah ndak seru hubungan mereka berdua ini, udah ndak akrab ini. Mari lihat di sini tuh bisa yang tadinya saling sayang, yang tadinya saling cinta, yang tadinya bisa saling usaha gitu ya, tapi makin kesini tak mau gitu ya, tak mau lagi. Itu tuh energi dari selingkuhannya Leo. Selingkuhannya Leo ini mari nampak sempat ini tuh kok kayak aku harus dengan Leo gitu ya, ngotot dengan Leo di situ ya. Tapi ya kayak ngelihat bahwa ya serunya cuma di depan ya. Saat sekarang udah nggak seru lagi. Dulu yang nampak di situ tuh sikap manis, gagahnya Leo, lembutnya Leo gitu ya, gantengnya dia, cantiknya dia, bahenolnya dia dan sebagainya gitu ya. Tadinya yang plus-plus yang bisa dilihat. Sekarang yang nampak dari Leo ini tuh berbalik 180 derajat gitu ya. Jadi kayak bisa-bisa seseorang ini tuh menilai gitu ya, wah sekarang nih baru topeng-topengnya Leo kecopot nih, terungkap nih, aku lihat nih siapa dia yang sesungguhnya, aku udah tahu nih gitu ya. Ini tuh bisa yang kayak bilang ya, seperti yang pantas aja rumah tangganya dia nggak baik gitu ya, pantas aja hubungannya dia dengan pacarnya dia yang di sana nggak oke, orangnya kayak gini sih gitu loh ya. Jadi kayak jelek gitu ya, Leo ini tuh di matanya dia boleh jadi ya udah jelek banget di sana ya. Jadi yang kayak ngapain pula aku terikat dengan seseorang yang seperti ini gitu loh. Jadi kalau mari tangkep ya menjauh ya, menghindar gitu loh. Memang dia seseorang ini tuh nggak coba bikin penderitaan bagi Leo, tetapi juga tidak berupaya memberikan kebahagiaan bagi Leo. Nggak penting soalnya, nggak ada urusan gitu loh. Nggak ada maksud dan tujuan mau
bersama, nggak kuat gitu ya untuk saat sekarang. Walaupun dulu mungkin sempat kuat gitu ya, apalagi kalau hubungan ini tuh udah dijalani sampai 3 tahun. Nah di sana ya, kalau hubungan ini tuh masih 1 tahunan lebih, masih kurang dari 1 tahun, cepatnya nih nampak si selingkuhan ya, sisi tidak menarik dari Leo gitu. Langsung ilfil itu dia, langsung kayak benar-benar dia nggak yakin gitu ya ngejalani relationship ini di sana. Jadi makin lama bersama bukannya makin tumbuh rasa, tetapi makin tidak nyaman gitu loh ya. Nggak ada tumbuh rasa-rasa semakin tertarik, bahkan jatuh cinta. Marilla tidak. Awal-awalnya bisa tertarik betul, sampai tadi ada keinginan untuk memiliki gitu ya, ngeklaim ini punyanya aku. Sempat ada yang kayak punya kemelekatan gitu ya, sama-sama aja gitu ya. Tapi ya untuk saat sekarang, Desember ini ya, tutup Desember ini, kayak bisa aja ngebego-begoin diri sendiri. Alah ngapain juga lah, dulu aku dramatis banget ya gitu ya, histeris banget lah gitu ya, repot banget lah gitu. Bisa itu tuh yang ngebego-begoin diri atau ngetawain diri sendiri. Ih dasar badut gitu ya, bilangin ke diri sendiri. Bisa-bisanya gitu ya, kok dulu aku mau ya sama dia, kok dulu aku bisa buta banget ya, sampai aku tuh nggak enak makan, nggak enak tidur, pengennya ketemu aja sama dia gitu ya. Kok sekarang gitu ya, baru sekarang kayak sadar gitu, ngapain lah aku dulu nih gitu ya, ngapain lah dulu aku ini gitu ya, nyari apa sih dari sini gitu, dapat apa sih sebenarnya dari sini. Akan bisa bilang gitu, dapat apa sih, nggak dapat apa-apa juga gitu ya, capeknya aja yang ada, repotnya aja yang ada gitu loh. Ya untuk beberapa yang udah panjang banget relationshipnya 2-3 tahun di situ ya. Kalau masih baru-baru, belum lagi 1 tahun, udah langsung nggak seru udah langsung ilfil di situ. Karena sikapnya Leo sendiri juga, mari lihat gini, itu tuh ada kayak menunjukkan sikap yang agaknya paradoks. Paradoksnya gini, dia ingin seseorang ini tuh mencintai dia, menyayangi dia gitu ya, tetapi caranya Leo itu tuh keras. Misalnya begini, dengan cara main-main mental gitu ya, dengan sengaja menghindar gitu ya, dengan sengaja bikin cemburu gitu ya, ngomong apa kek gitu ya, manas-manasin kek gitu ya, seperti kayak memberikan shock kepada si selingkuhan ini bahwa dia tidak berarti di matanya Leo gitu ya, bahwa ya Leo di sini tuh hanya mau cukup bersenang-senang saja dengan dia gitu ya. Jadi kayak main-main ya apa ya, sikap-sikap yang bertolak belakang lah seperti itu ya, mau ya ilfil gitu ya. Bagaimana mungkin orang bisa mencintai ketika disakiti? Nggak mungkin gitu ya, dibikin pening mumet gitu loh, menebak-nebak, menerka-nerka, sok-sok misterius gitu-gitu ya, sosok misterius dengan si selingkuhan gitu ya. Atau ya tadi manas-manasin gitu, bilang lagi chattingan sama cewek lain, bilang chattingan sama cowok lain gitu-gitu ya. Ada ucapan-ucapan yang merendahkan gitu ya, ada yang seperti ya bikin tidak nyaman gitu loh. Berharap dengan cara seperti itu seseorang ini tuh makin menggebu-gebu. Ya beberapa memang sempat masuk jurus itu, jurus itu. Tapi ya lama-lama karena model pancingannya itu tuh pancingan yang tidak sehat gitu ya. Nah pada akhirnya ya capek sendiri ini si selingkuhan.
Nah, ketika udah capek, menyerah adalah jalan keluar terbaik, kan gitu ya. Menyerah. Dan ya tadinya ingin bersama dalam kebahagiaan, jadi ada di sana tuh gagasan, ide, walaupun halus di sini mari lihat ya, berpisah sekaligus meninggalkan rasa sakit bagi Leo gitu loh. Ya. Soalnya kayak teringat gitu loh. Ketika aku dengan kamu, kamu nyakitin aku loh ya, gitu. Nah, ketika aku ninggalin kamu, gantian maunya kamu yang sakit. Gitu. Biar kamu tahu, gitu ya. Aku nih loh orang yang sudah pernah berusaha membangun relationship yang baik sama kamu, tapi malah kamu sikapnya kayak gini kayak gitu sama aku, dalam artian yang negatif gitu ya. Nah, sekarang aku tinggalin, dan semoga kamunya itu tuh mengalami gitu ya kesepian gitu. Kamu tidak akan lagi melihat sikap-sikap manis, sikap-sikap baik yang sempat aku lakukan ke kamu gitu. Ada yang kurang asupan baik untuk hidupnya kamu yang selama ini kamu terima dari aku gitu. Nah, di sana berubah jadi membenci gitu ya, berubah jadi membenci gitu loh. Jadi minimal tidak suka lah ya, nggak usah lah dikatakan membenci, tapi ya tidak suka. Nah, seperti itu, nggak suka aja, nggak seneng gitu ngelihat Leo ini tuh, nggak seneng di sana ya. Itu tadi menyesali yang udah pernah berkorban banyak-banyak dalam relationship ini, nyesal banget gitu, nyesel banget, kayak ngelakuin satu hal yang dianggap sia-sia gitu ya. Walaupun di situ tuh pengorbanan dalam artian memberikan waktu gitu ya. Tapi kan seperti ujar-ujar ya, waktu adalah uang gitu ya, time is money gitu ya. Berarti itu kan artinya waktu adalah berharga gitu kan. Nah, aku udah habisin waktu nungguin kamu, kapan kamu nelfon, kapan kamu ajak jalan, kapan kamu datang, kapan kamu apa gitu-gitu kan. Aduh, sia-sia banget. Nah, di sana. Jadi mari lihat, hubungan ini tuh akan merenggang gitu ya. Dan modelnya Leo yang bermain-main soal tekan-tekanan mental tadi, intimidasi emosional ataupun mental, memang sih untuk Leo saat ini tuh bukan lagi satu hal yang seru ya, bukan lagi satu hal yang bikin dia ketawa-ketawa, ada kenikmatan sendiri, enggak, udah enggak lagi gitu. Karena tadi yang kata Mari bahwa saat ini sepertinya dia lagi tertarik gitu ya pada satu hal baru atau satu orang baru gitu ya. Dan itu tuh jauh lebih seru untuk sementara. Mari lihat Leo ini tuh dia lompat sana lompat sini tuh ya, urusan percintaan. Saat ini beberapa lama dengan si A, besok udah tiba-tiba dengan si B, besoknya lagi tiba-tiba dengan si C, lagi dengan si D gitu ya. Cepat terpikat gitu, cepat penasaran gitu ya. Tapi juga sekaligus ya mudah bosan kan gitu, kalau orang cepat penasaran cepat bosannya gitu kan. Alah, cuman kayak gitu aja pun, alah nggak asik aja pun. Nah gitu ya, ngelihat lagi yang baru, alah itu apa, itu siapa tuh, bagaimana tuh gitu, ketarik ke sana energi gitu ya. Jadi ya dengan pasangan sah tidak baik-baik saja, dengan si selingkuhan yang udah dijalani beberapa saat tidak baik-baik saja. Tetapi kalau untuk urusan pribadinya Leo, karena di sini tuh sudah kepincut sama satu hal baru atau seseorang yang baru, sehingga apa yang terjadi dalam hubungan yang sudah dijalani selama ini, baik itu dengan pasangan sah dan selingkuhan, itu tuh bisa kayak tidak memberikan dampak bagi Leo gitu ya. Ya udah, nggak enak, geser gitu ya, cuekin, tinggalkan, abaikan, acuhkan, udahlah kesana aja lah, ke yang baru itu aja lah. Nah seperti itu ya. Jadi nggak ada sedih-sedihnya, nggak ada merasa malang, nggak ada ngerasa gimana-gimana, ya udah cukup lepas gitu modelnya Leo. Oke, baik. Dalam bacaannya Leo dengan pasangan sah ada energi dari Gemini, berikut Sagittarius, Leo, Aries, Libra hadir di sana, Cancer masuk, Pisces ada energinya, Aquarius ada,
Pisces, Scorpio, Cancer di situ, Taurus, Virgo dan Capricorn energinya ada ya. Oke, Leo dengan selingkuhan, hadir energi dari Capricorn, Gemini, Pisces, Scorpio, Cancer. Berikut ada energi dari Libra di situ, ada energi Aries masuk, ada energi dari Leo masuk, Aries masuk. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa ya di reading Mari yang berikutnya.